Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan sihir di tengah pasar. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar utama dipenuhi keramaian seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, pembeli tawar-menawar dengan suara tinggi, dan anak-anak berlarian sambil membawa kue manis di tangan mereka. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Di tengah pasar, muncul seorang pria asing dengan jubah hitam panjang, sorban merah menyala, dan kumis yang melengkung seperti bulan sabit. Ia membawa tongkat kayu panjang dengan ujung berkilau. "Akulah Maha Penyihir Zamzamillah," teriak pria itu, mengangkat tongkat ke langit. Seketika, suara pasar terdiam. Orang-orang mulai berkumpul mengelilinginya. Dengan suara menggema, ia berkata, "Siapapun yang menantangku akan kuhapus dari ingatannya sendiri. Tapi siapapun yang percaya padaku akan kuberi emas dari udara." Tentu saja, warga pasar bingung. Sebagian percaya, sebagian tertawa-tawa. Tapi satu orang merasa ini terlalu mencurigakan. Abu Nawas. Dengan jubah putihnya yang sederhana, sorban yang sudah agak kusut, dan senyum jahil khasnya, Abu Nawas mendekati kerumunan. "Ah, penyihir ya? Tapi kenapa cuma bisa menyihir orang miskin di pasar?" bisik Abu Nawas kepada salah satu penonton. Beberapa orang tertawa. Zamzamillah menunjuk Abu Nawas. "Kau, laki-laki kurus dengan sorban belel, mau menantangku?" Abu Nawas mengangkat tangan, "Oh tidak, saya hanya rakyat biasa. Tapi, saya kebetulan bisa sedikit sulap juga. Dulu pernah jadi tukang hibur kucing sultan." Warga pasar semakin penasaran. "Kalau kau tidak takut, mari kita lomba sulap," tantang Zamzamillah. Abu Nawas mengangguk tenang. "Tapi hadiahnya harus menarik. Jika aku kalah, aku akan menyanyikan lagu Ayam Jago sambil berdiri di atas gerobak. Tapi kalau aku menang, kau harus keluar dari Baghdad." Zamzamillah tertawa terbahak-bahak. "Sepakat." Maka dimulailah dua sulap paling kocak sepanjang sejarah pasar Baghdad. Pertunjukan Zamzamillah dimulai. Ia mengangkat tongkat, meniupnya, dan tiba-tiba, wuus! Seekor kelinci muncul dari dalam keranjang kosong. Warga pasar bertepuk tangan. Lalu ia melambai ke arah kendi tua, dan klaak! Kendi itu berubah menjadi ayam hidup. Wah! Penonton berseru. Abu Nawas hanya mengangguk pelan. "Bagus, tapi agak kuno." Sekarang giliran Abu Nawas. Ia meminjam panci dari pedagang gorengan, dan mulai memasukkan berbagai barang aneh. Sendok, sandal bolong, dan cabai. Lalu ia tutup pancinya. Dengan gaya dramatis, ia berteriak, "Ya panciku, masaklah dengan keajaiban." Ia membuka tutup panci dan pop! Keluar asap putih, dan dari dalamnya muncul seekor ikan asin yang sudah matang dan wangi menggoda. Penonton bingung, lalu tertawa terbahak-bahak. Zamzamillah geram. "Apa-apaan itu?" Abu Nawas menjawab, "Itulah keajaiban memasak darurat. Bisa sulap, bisa makan siang." Penonton makin heboh. Tak mau kalah, Zamzamillah mengayunkan tongkatnya, lalu menjatuhkan kantong kain ke tanah. Plak! Dari dalamnya keluar batu bata. Salah, katanya gugup. Abu Nawas cepat tanggap.
Ia berseru lantang, "Lihat!" Bahkan tongkatnya pun stres. Gelak tawa pun pecah. Bahkan para pedagang sayur ikut menahan perut. Akhirnya, Zamzamila kesal dan mencoba jurus terakhir. Ia berteriak, "Aku akan menghilangkan diriku dari pandangan kalian." Lalu ia melemparkan petasan asap ke tanah. Boom! Asap mengepul, dan ia benar-benar menghilang. Tapi 10 detik kemudian, suara dari balik keranjang tomat terdengar, "Aduh, lututku." Ternyata Zamzamila sembunyi di balik tumpukan dagangan. Penonton tertawa guling-guling. Bahkan si pemilik tomat sampai jatuh karena ngakak. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berkata, "Saudara-saudara, ini bukan sihir. Ini hanya trik dagang. Kalau dia bisa mengeluarkan emas dari udara, kenapa harus mengamen di pasar?" Orang-orang langsung menyadari. Mereka mengusir Zamzamila sambil berseru, "Pergi kau, penyihir palsu." Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menipu warga Baghdad dengan sihir-sihiran. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, dengan satu hadiah kecil, seekor ayam yang tadi muncul dari kendi. Ia beri nama, Zamza Ayam. Pesan moral. Kadang-kadang, logika dan kelucuan lebih kuat daripada tipu daya dan tongkat sihir. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Kucing bernyanyi. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menyeruput secangkir teh hangat. Ia sedang tidak punya pekerjaan hari itu, dan tentu saja, itu berarti pikirannya mulai mencari akal-akalan baru untuk menghibur diri, atau menghibur seluruh kota. Tiba-tiba, ia mendengar suara nyanyian yang sumbang dan aneh dari kejauhan. Miaau miaau laa, la la la. Abu Nawas memiringkan kepalanya. Apakah itu suara kucing? Gumamnya penasaran. Tapi kucing macam apa yang bernyanyi seperti onta kehausan? Rasa penasarannya mendorongnya untuk mencari sumber suara itu. Ia berjalan mengikuti irama sumbang itu, melewati pasar, warung kebab, dan penjual karpet bekas, hingga akhirnya sampai di rumah seorang lelaki tua bernama Abu Jahil. Di depan rumah Abu Jahil, tampak seekor kucing berbulu oranye duduk tenang di atas meja, sambil bernyanyi. Ya, benar-benar bernyanyi. Meski suaranya mirip panci penyok ditabuh dengan sendok, kucing itu tampak sangat menikmati aksinya. Abu Nawas mengucek matanya, lalu mengedip-ngedipkan matanya. Aku belum gila, tapi mungkin kucing itu sudah lebih waras dari manusia. Abu Jahil keluar rumah dengan bangga dan berkata, "Lihat, Abu Nawas. Ini kucing ajaibku. Ia bisa bernyanyi lagu-lagu Arab klasik. Aku sedang melatihnya untuk tampil di hadapan Baginda Raja." Abu Nawas mengangguk pelan, menahan tawa. Sungguh menakjubkan. Tapi dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar bahwa Baginda Raja Harun al-Rashid akan mengadakan festival keajaiban di istana. Semua rakyat dipersilakan membawa benda atau makhluk paling unik dan luar biasa. Hadiahnya, 100 keping emas dan makan malam bersama Baginda. Abu Jahil, tentu saja, sangat percaya diri. Ia bahkan melatih si kucing menyanyi di pagi hari, siang hari, bahkan malam hari, yang menyebabkan para tetangga menderita gangguan tidur serius.
Namun, Abu Nawas tak ingin kalah. Ia ingin mengungkap kebenaran tentang kucing itu, dengan cara yang sangat Abu Nawas. Istana dipenuhi oleh keajaiban-keajaiban aneh. Burung beo yang bisa membaca puisi, keledai yang bisa berdansa, dan seorang pria yang mengaku bisa berkomunikasi dengan semangka. Lalu tibalah giliran Abu Jahil. Ia naik ke panggung sambil membawa kucing ajaibnya. "Wahai Baginda, saksikanlah kucing ini. Ia bisa bernyanyi lagu kesukaan rakyat," seru Abu Jahil bangga. Semua mata tertuju pada si kucing. Dengan suara serak dan penuh semangat, si kucing mulai menyanyi. "Miau, la, 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 miau ya habibi, miau." Penonton terkejut. Baginda tertawa geli. Tapi tiba-tiba, terdengarlah suara dari kerumunan. "Hentikan pertunjukan itu. Aku tahu rahasianya." Semua orang menoleh. Ternyata itu Abu Nawas, datang membawa seekor tikus di dalam sangkar emas. Dengan senyum licik, Abu Nawas membuka sangkar dan melemparkan tikus ke panggung. Apa yang terjadi? Kucing, penyanyi, itu langsung meloncat seperti roket, mengejar tikus ke sana kemari, menjatuhkan karpet istana, membalik meja Baginda, dan akhirnya masuk ke dalam kendi besar dan terjebak. Suara, miau, la, 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 langsung berubah menjadi, miau tolong. Seluruh istana hening, lalu meledak dalam tawa. Bahkan Baginda tertawa hingga kursinya bergoyang. Abu Jahil tersipu malu. Ia mengaku bahwa ia menyembunyikan ikan asin kecil di balik mikrofon mainan, dan ia hanya melatih si kucing untuk mengeong di dekat mikrofon sambil mencium bau makanan. Abu Nawas, dengan gaya khasnya, menunduk hormat dan berkata, "Maafkan hamba, Baginda." Tapi kucing bernyanyi itu hanyalah drama, dan kucing, tetaplah kucing. Baginda pun berkata, "Abu Nawas, sekali lagi, kau menyelamatkan kami dari tertipu oleh suara palsu seekor kucing." Lalu, sebagai penghargaan, Abu Nawas mendapatkan 100 keping emas, dan hadiah tambahan berupa 1 bulan pasokan ikan asin, yang kemudian ia bagikan ke semua kucing liar di Baghdad. Dan begitulah kisah tentang Abu Nawas dan kucing bernyanyi. Tentang moral cerita ini, kalau ada kucing bernyanyi, pastikan dulu itu bukan karena lapar atau mencium bau ikan asin. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah pengubah wajah. Pada suatu hari di kota Baghdad, ketika pasar penuh dengan teriakan pedagang dan tawa anak-anak yang bermain layang-layang, seorang pedagang asing tiba dengan kereta penuh barang-barang aneh. Ia memiliki topi yang bisa membuatmu merasa seperti raja, sepatu yang bisa membuatmu melangkah tanpa suara, dan sebuah jubah yang katanya bisa mengubah wajah siapa saja yang memakainya. Dengan jubah ini, kata si pedagang dengan suara meyakinkan, kau bisa berubah menjadi siapa saja, raja, menteri, bahkan wanita tua penjual kue. Berita tentang jubah ajaib ini dengan cepat menyebar hingga ke istana. Dan tentu saja, berita itu juga sampai ke telinga Abu Nawas, si cendekiawan kocak yang lebih cerdik dari 10 menteri digabung jadi satu. "Aha," kata Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. "Dengan jubah itu, aku bisa bersenang-senang dan mungkin mengerjai beberapa orang penting." Abu Nawas pun mendatangi si pedagang dan pura-pura jadi orang desa yang polos. "Wahai tuan pedagang,"
katanya dengan suara dibuat gemetar. Benarkah jubah ini bisa membuatku berubah wajah? Tentu, hanya 1.000 dirham. 1.000 dirham? Abu Nawas mengerutkan dahi. Kalau begitu, aku coba dulu. Kalau wajahku berubah jadi raja, aku bayar 2.000. Pedagang itu tertawa kecil, yakin si pria tua ini hanya bercanda. Tapi ia mengizinkan Abu Nawas mencoba jubahnya. Begitu jubah disampirkan ke bahunya, Abu Nawas pun berteriak, "Lihat! Aku Raja Harun al-Rasyid." Warga yang berkumpul pun mulai tertawa. Tapi beberapa mulai bingung karena Abu Nawas menirukan gaya bicara raja dengan sangat sempurna. "Pengawal! Tangkap orang ini yang berani meniru raja," teriak Abu Nawas dengan nada tegas. 2 penjaga pasar yang tak tahu apa-apa langsung panik dan hampir menangkap si pedagang. "Bukan aku. Bukan aku. Itu dia Abu Nawas." Abu Nawas tertawa keras lalu melarikan diri, meninggalkan pedagang kebingungan dan jubahnya melayang di udara seperti hantu yang kecewa. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke istana. Ia memakai jubah pengubah wajah itu dan muncul di depan pintu kamar raja dengan wajah seperti sang ratu. Para pengawal terperanjat. "Paduka Ratu, mengapa Anda kesini malam-malam dan membawa kambing?" Itu memang Abu Nawas, dan dia membawa kambing bernama Zulekha sebagai pengalih perhatian. Abu Nawas berbicara lembut, "Saya ingin berbicara dengan Raja, 4 mata, dan 4 kaki," katanya sambil menunjuk kambing. Raja yang mendengar kegaduhan itu keluar dan hampir pingsan melihat istrinya memeluk kambing sambil menangis. "Apa yang terjadi, wahai istriku?" Abu Nawas menjawab dengan suara lembut yang dibuat-buat, "Kambing ini mengatakan padaku bahwa engkau lebih mencintainya daripada diriku." Raja bingung bukan main. "Apa? Sejak kapan kambing bisa bicara?" "Sejak engkau tidak pulang makan malam 3 hari berturut-turut," sahut Abu Nawas dramatis. Tiba-tiba, si kambing menguik. Raja memijat keningnya, merasa dunia telah gila. Saat itulah Abu Nawas membuka jubahnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Surprise! Raja nyaris terjatuh. "Abu Nawas, aku hampir menikahi kambing karena ulahmu. Tapi kambingnya setia, Paduka," jawab Abu Nawas dengan senyum polos. Raja yang kesal tapi tak bisa menahan tawa akhirnya memutuskan menghukum Abu Nawas dengan cara unik. "Kau akan kutugaskan jadi pawang kambing istana selama 1 minggu, dan harus berbicara dengan mereka tiap pagi." "Dengan suara lembut atau suara ratu?" tanya Abu Nawas. "Gunakan suara kambing sekalian," sahut Raja. Dan begitulah, setiap pagi di pekarangan istana terdengar suara Abu Nawas berkata pada kawanan kambing, "Zulekha, kamu harus belajar setia. Dan kamu, Abdul Bey, jangan suka nyeruduk tamu kerajaan." Penduduk Baghdad pun tertawa tiap mendengar kabar tentang Abu Nawas, pawang kambing berkostum ratu. Pada akhirnya, jubah pengubah wajah itu dikembalikan kepada si pedagang. Tapi ia memilih untuk menyimpannya di tempat tersembunyi, karena sejak kejadian itu, tidak ada yang berani lagi memakainya, takut berubah jadi kambing kesayangan Abu Nawas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi pahlawan tawa bagi semua orang, membuktikan bahwa kecerdikan dan sedikit kegilaan bisa menciptakan kisah yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya,
Kisah Abu Nawas dan perjalanan ke bulan. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid bangun dengan perasaan yang aneh. Ia duduk di balkon istana sambil menyeruput teh hangat dan memandang ke langit. Di sana, bulan masih tampak samar-samar, seolah menantang. Bagaimana rasanya pergi ke bulan? Ya, gumam sang raja. Tiba-tiba, muncullah ide gila di kepalanya. Aku ingin seseorang dari kerajaanku pergi ke bulan. Dan yang paling cocok tentu saja Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang seperti biasa, mengenakan jubah putih dan sorban yang agak miring. Ia tersenyum tenang, meski firasatnya berkata akan ada tugas aneh hari ini. Abu Nawas, seru sang raja sambil menunjuk langit. Kau harus melakukan tugas penting demi kerajaan ini. Apa gerangan, Baginda? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Kau harus pergi ke bulan. Abu Nawas langsung terdiam. Ia menoleh ke langit, lalu ke wajah raja. Kemudian ia menoleh ke langit lagi, kali ini sambil menyipitkan mata. Ke bulan, Baginda? Tanyanya, memastikan telinganya tak salah dengar. Benar. Semua kerajaan sedang berlomba-lomba menjelajah bintang. Masa kerajaan kita tertinggal? Kau yang paling cerdas. Pergilah ke bulan dan laporkan apa yang ada di sana. Abu Nawas mengangguk pelan. Baiklah, Baginda. Tapi tentu ini memerlukan persiapan yang luar biasa. Selama 7 hari 7 malam, Abu Nawas sibuk di halaman rumahnya. Ia membuat sebuah roket dari drum minyak bekas, daun kelapa, dan tangga bambu. Di sekelilingnya tertulis besar-besar, roket menuju bulan, dilarang ganggu, sedang uji coba. Warga desa berkumpul. Anak-anak tertawa, orang dewasa geleng-geleng kepala. Tapi Abu Nawas justru memasang wajah serius, seolah dia benar-benar insinyur luar angkasa. Wahai warga, aku butuh sukarelawan sebagai bahan bakar cadangan, serunya. Semua langsung bubar dalam hitungan detik. Lalu pada hari ke-8, ia datang ke istana membawa roketnya yang ditarik oleh keledai. Baginda, kata Abu Nawas, saya siap terbang ke bulan. Sebuah lapangan luas disiapkan sebagai tempat peluncuran. Abu Nawas naik ke dalam drum yang diberi jendela kecil, lengkap dengan helm tempur tua dan pelindung dada dari kelapa. Ia menghitung mundur. 3, 2, 1, buak. Tiba-tiba asap mengepul dari belakang drum. Ternyata itu hanya bubuk kayu dan mercon. Roket bergoyang, lalu diam. Aku sedang berada di atmosfer, teriak Abu Nawas dari dalam. Semua penonton bertepuk tangan, antara kagum dan bingung. Sang raja menyipitkan mata. Dia belum terbang, tapi sudah masuk atmosfer. Setelah 5 menit dalam drum, Abu Nawas keluar dengan langkah gontai. Lapor, Baginda. Saya sudah ke bulan. Cepat sekali, tanya sang raja. Waktu di bulan berbeda, Baginda. 5 menit di sini sama dengan 5 hari di sana, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Sang raja mengangguk-ngangguk meski terlihat makin bingung.
Lalu apa yang kau temukan di bulan? Abu Nawas mengeluarkan kantong kecil. Ini, Baginda. Tanah dari bulan. Lihat, warnanya beda. Baunya seperti bakwan gosong. Raja mencium, mengernyit, lalu tetap mengangguk. Dan siapa yang kau temui di sana? Seekor kambing, Baginda. Kambing? Ya. Ternyata di bulan ada suku kambing pintar. Mereka menyambut saya dengan tarian lingkar bulan. Sang raja nyaris terpingkal, tapi ia menahan tawa. Kalau begitu, kau harus ke bulan lagi minggu depan, kata sang raja. Abu Nawas tersenyum. Maaf, Baginda. Rakyat bulan bilang, kunjungan berikutnya baru boleh tahun depan. Katanya mereka sedang panen sinar rembulan dan tidak ingin diganggu. Sang raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang gila. Gila karena setia pada perintah, Baginda, jawab Abu Nawas dengan hormat. Abu Nawas pulang membawa hadiah dari raja, 2 karung gandum dan 1 keledai baru. Sejak hari itu, tak ada lagi yang menyuruhnya ke bulan. Tapi drum bekas roketnya masih ada di depan rumah, dipakai untuk menyimpan air hujan. Dan setiap malam, Abu Nawas menatap ke langit dan tersenyum. Tenang saja, wahai bulan. Aku belum lupa tarian suku kambingmu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, sang raja Harun al-Rashid sedang duduk santai di taman istana sambil menyeruput teh dan memandangi burung-burung beterbangan. Namun, seperti biasa, kalau pagi-pagi sudah terlalu tenang, itu pertanda raja mulai bosan. Dan kalau raja sudah bosan, satu orang yang pasti jadi korban, Abu Nawas. Sang raja mengelus jenggotnya yang halus dan bergumam. Abu Nawas itu terlalu cerdas. Sudah terlalu banyak menang debat dengan para menteriku. Saatnya aku berikan dia tugas yang mustahil. Dengan semangat penuh tipu daya, sang raja memanggil pengawal istana. Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Aku punya misi rahasia yang sangat penting, sangat genting, dan sangat menggelikan. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah putihnya yang bersih dan sorban yang sedikit miring, khas orang cerdas yang suka berpikir sambil miring-miring. Daulat tuanku, hamba datang memenuhi panggilan, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja tersenyum licik. Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Abu Nawas membalas senyum itu dengan senyum yang lebih manis, senyum orang yang belum tahu kalau sebentar lagi dia akan kena jebakan. Tugas apa, tuanku? Raja menjawab dengan mantap. Aku ingin kau menangkap angin. Menangkap angin, tuanku? Abu Nawas hampir tersedak oleh angin yang lewat. Iya. Aku ingin kau tangkap angin dan membawanya ke istana dalam botol. Tidak boleh ada angin lain. Harus angin pagi, dari arah timur, yang melewati taman kerajaan dan menyapa burung merpati sebelum masuk ke jendela kamarku. Abu Nawas menahan tawa. Tapi wajahnya tetap serius. Apakah harus besok pagi, tuanku? Boleh. Yang penting angin itu harus asli.
Jangan kau tipu aku dengan kipas angin atau semilir-semilir tipu daya. Baiklah, tuanku, jawab Abu Nawas, lalu membungkuk hormat dan melenggang pergi. Esok paginya, Abu Nawas datang ke istana membawa botol kaca besar. Ia memeluk botol itu seperti membawa harta karun. Tuanku, hamba sudah menangkap anginnya, serunya. Raja terbelalak. Mana anginnya? Abu Nawas dengan hati-hati membuka tutup botol dan berkata, silakan rasakan sendiri, tuanku. Tapi cepat, sebelum anginnya kabur. Raja langsung mendekat dan memasukkan hidung ke botol. Srurup. Ia menghirup udara dalam-dalam. Kemudian Raja berdiri sambil garuk-garuk kepala. Loh, ini bau tanganmu, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab polos. Tentu, tuanku. Angin tadi sempat bersalaman dengan saya sebelum masuk botol. Sopan sekali dia. Raja tidak mau kalah. Keesokan harinya, ia memanggil Abu Nawas lagi. Kau berhasil kemarin, walau aku yakin itu hanya akal-akalanmu. Maka hari ini aku beri tugas yang lebih penting. Apalagi, tuanku? Tanya Abu Nawas sambil duduk di kursi sambil menyilangkan kaki. Raja berdiri dan menunjuk ke langit. Ambilkan aku bulan. Ya, bulan purnama. Aku ingin meletakkannya di ruang makan. Biar aku makan malam sambil diterangi sinarnya dari jarak 1 meter saja. Kali ini, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. Tuanku, hamba belum punya tangga setinggi itu. Raja tersenyum, bukan urusanku. Kau cerdas, pasti bisa. Kalau tidak, siap-siap tidur di penjara bersama tikus-tikus berbaju besi. Hari ketiga, Abu Nawas balas menciptakan mustahil. Besok malamnya, Abu Nawas datang membawa sebuah baskom berisi air. Tuanku, bulan sudah hamba bawa. Raja terkejut. Mana? Abu Nawas mendekat dan menunjukkan pantulan bulan di baskom. Ini dia bulan yang kau minta. Bersinar terang, tidak bisa disentuh, tapi bisa dinikmati. Dan lihat, jaraknya bahkan lebih dekat dari 1 meter. Raja mendekat dan melihat ke baskom. Benar juga ya. Ini bulan asli? Ya, bulan asli yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang cerdas dan bijaksana seperti hamba, kata Abu Nawas, menutup dengan senyum menggoda. Raja Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Ia mengakui bahwa ide-idenya sendiri telah dikalahkan oleh kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya orang gila yang mau menangkap angin dan mengambil bulan, tapi hanya orang jenius yang bisa membuatnya seolah-olah berhasil. Abu Nawas menjawab dengan nada tenang. Dan hanya raja yang bijak yang bisa tertawa atas kebodohannya sendiri. Raja pun tertawa lebih keras. Para menteri yang mendengar percakapan itu, hanya bisa geleng-geleng kepala. Dalam hati mereka berkata, untung Abu Nawas tidak disuruh membawa pelangi. Kalau iya, dia pasti datang bawa ket air dan kuas. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Di dunia yang penuh tipu daya, Abu Nawas mengajarkan bahwa kecerdikan, humor, dan keberanian menghadapi hal yang tak masuk akal adalah senjata paling ampuh untuk bertahan hidup, terutama kalau majikanmu iseng seperti Raja Harun al-Rasyid.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kotak musik ajaib. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, menyesap secangkir teh hangat sambil menikmati semilir angin. Seperti biasa, wajahnya yang ramah dan penuh akal itu tampak sedang memikirkan sesuatu. Tapi kali ini, bukan tentang bagaimana menipu penipu atau mengelabui pejabat korup, melainkan soal suara nyanyian dari kejauhan. Lagu siapa itu? Gumam Abu Nawas sambil berdiri. Suara itu terdengar merdu, seperti suara malaikat yang bernyanyi di dalam kendi. Penasaran, Abu Nawas mengikuti sumber suara itu. Ia berbelok ke gang sempit, melewati pasar yang ramai, dan akhirnya tiba di sebuah lapak kecil yang sederhana. Di sana, seorang kakek berjubah lusuh duduk di balik meja tua, di depannya sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat keemasan dengan ukiran bunga. "Wahai kakek," sapa Abu Nawas, "suara merdu itu, dari kota ini?" Sang kakek mengangguk dengan pelan. "Benar, ini adalah kotak musik ajaib. Bila kau membukanya, maka akan keluar nyanyian yang bisa membuat singa tertidur, raja menangis, dan pedagang lupa menghitung uang." Wah! Abu Nawas langsung berbinar. "Berapa harganya?" "Ah, ini bukan sembarang barang. Harganya tak bisa dinilai dengan dinar ataupun dirham. Tapi, saya punya satu barang yang bisa membuat unta tertawa," kata Abu Nawas dengan senyum licik. "Saya tukar dengan itu." Kakek itu penasaran. "Apa itu?" Abu Nawas mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, ternyata hanya sebutir kacang. Kakek itu melongo. "Kacang?" Abu Nawas berkata dengan penuh wibawa, "Ya. Tapi bukan sembarang kacang. Ini kacang dari gurun paling kering di dunia. Bila kau lemparkan ke tanah, ia akan menumbuhkan pohon yang daunnya bisa bernyanyi." Kakek itu bingung. Ia menatap kacang itu, lalu menatap otaknya, lalu lagi-lagi menatap kacang. Akhirnya, karena merasa hidupnya sudah terlalu tua untuk memikirkan logika, ia menyerah. "Ambillah kotaknya. Tapi ingat, kotak ini hanya akan menyanyi jika dibuka dengan niat yang benar." Abu Nawas mengangguk sok bijak, lalu lari terbirit-birit sambil tertawa puas. Keesokan harinya, Abu Nawas menggelar pertunjukan di alun-alun kota. Ia berdiri di atas peti, membawa kotak musik itu di tangannya. "Wahai rakyat Baghdad," serunya. "Hari ini, saya akan menunjukkan kotak musik yang bisa membuat keledai berdansa dan menteri menangis terseduh-seduh." Orang-orang berkumpul. Para pedagang menghentikan jualannya. Anak-anak meloncat kegirangan. Bahkan seekor ayam berhenti bertelur karena penasaran. Dengan gaya dramatis, Abu Nawas membuka kotak itu. "Tiiing. Tiiing. Lala la." Suara merdu keluar dari kotak itu. Namun, bukannya tenang, orang-orang langsung terkekeh. Lagu yang keluar ternyata sangat aneh. Liriknya berbunyi, "Jika kau punya kambing, jangan ajak menari. Nanti dia mabuk dan lari ke negeri pari." Seluruh alun-alun pun berguncang karena tawa. Bahkan si keledai tukang roti benar-benar mulai mengangkat kakinya dan berdansa. Berita tentang kotak ajaib Abu Nawas sampai ke telinga Baginda Raja. Ia penasaran, lalu memerintahkan pengawal. "Bawa Abu Nawas ke istana. Aku ingin dengar kotak itu bernyanyi." Ketika Abu Nawas datang, sang raja duduk di singgasananya dengan penasaran. Para menteri, penasihat,
dan juru masak ikut menunggu. Abu Nawas, apakah benar kotakmu bisa membuat keledai berdansa? Bahkan bisa membuat menteri bernyanyi, tuanku, jawab Abu Nawas bangga. Dengan penuh gaya, ia membuka kotaknya. Ting, 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 la la la. Kalau raja tak mandi seminggu, semua dayang akan minggat satu-satu. Seketika, suasana menjadi hening. Semua mata menatap Baginda. Raja mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas langsung berkata dengan ekspresi polos, itu bukan saya yang menyanyi, tuanku. Itu dari kotaknya. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba jadi nyindir raja, mungkin karena niatnya belum benar. Raja pun terdiam. Lalu perlahan, ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kotakmu tak hanya menyanyi, tapi juga jujur. Setelah kejadian itu, kotak musik Abu Nawas menjadi terkenal. Tapi anehnya, setelah 1 minggu, kotak itu berhenti bernyanyi. Abu Nawas panik. Ia pergi mencari si kakek tua, tapi lapak itu sudah hilang. Tak ada jejak. Seolah-olah kakek itu dan kotak ajaibnya cuma ilusi. Namun Abu Nawas hanya tertawa sendiri. Ah, mungkin kotaknya hanya ingin menghibur orang selama seminggu, setelah itu, giliran aku yang harus terus menghibur mereka. Sejak itu, Abu Nawas mulai membuat kotak-kotak musik mainan sendiri dengan isi suara dari mulutnya sendiri. Dan percaya atau tidak, orang-orang tetap membayar hanya untuk mendengarnya menyanyi lagu absurd seperti kalau sandal kiri hilang di masjid, mungkin dia lari karena sedih. Terkadang, yang membuat sesuatu menjadi ajaib bukanlah benda itu sendiri, melainkan niat baik, tawa, dan imajinasi yang kita bawa bersamanya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan batu bisa bicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, tampak seorang pria berjalan tergesa-gesa ke istana sambil membawa sebongkah batu besar. Bajunya lusuh, wajahnya penuh semangat, dan di balik matanya tersembunyi rencana yang penuh kelicikan. Pria itu adalah Qasim, seorang warga yang terkenal licik dan suka mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Qasim datang menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan wajah penuh percaya diri. Wahai Baginda Raja, ujar Qasim, sambil meletakkan batu besar di hadapan singgasana. Saya datang membawa penemuan luar biasa. Batu ini bisa bicara. Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, beberapa berbisik, dan sang raja mengerutkan dahi. Batu bisa bicara? Tanya Baginda sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Apa kau menganggap aku ini bodoh, Qasim? Tidak, Baginda, jawab Qasim cepat-cepat. Batu ini hanya mau bicara kepada orang yang hatinya bersih dan pikirannya jernih. Dan batu ini bilang dia hanya akan berbicara jika Abu Nawas hadir. Raja Harun ar-Rasyid terdiam sejenak. Dia tahu Abu Nawas memang terkenal cerdik, namun juga gemar membuat ulah yang kadang membuatnya pusing 7 keliling. Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga, perintahnya akhirnya. Seorang pengawal segera melesat pergi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati kerumunan orang mengelilingi batu besar. Raja memanggilnya dengan wajah penasaran. Abu Nawas, kata Baginda, pria ini mengatakan batu ini bisa bicara, dan hanya mau berbicara jika engkau ada.
Aku ingin melihatnya langsung. Buktikan padaku. Abu Nawas mendekati batu itu, memperhatikannya, lalu menoleh ke Qasim. Ia mengangguk-angguk pelan, lalu duduk di hadapan batu dengan sangat serius. Ia memejamkan mata, meletakkan telapak tangan di atas batu, dan diam selama beberapa menit. Para menteri mulai bosan. Raja Harun mulai mengetuk-ngetuk tangan di lengan singgasana. Hingga akhirnya Abu Nawas membuka mata dan berkata dengan sangat serius. Baginda, batu ini memang bisa bicara. Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Tapi yang dikatakannya sangat mengejutkan, lanjut Abu Nawas dengan nada penuh misteri. Apa katanya? Tanya sang raja penuh penasaran. Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata, ia bilang, dia sedang sakit perut karena semalam dipaksa makan sepatu Qasim. Seketika ruangan meledak oleh tawa. Para menteri sampai terpingkal-pingkal. Tapi raja tetap serius. Abu Nawas, jangan main-main. Apakah batu ini sungguh bisa bicara? Abu Nawas berdiri, lalu dengan nada penuh wibawa menjawab. Baginda, saya tidak pernah berkata batu ini sungguh bisa bicara. Yang bilang begitu adalah Qasim. Saya hanya bicara kepada batu seperti orang gila, lalu saya mengarang jawaban sebagaimana orang waras menyikapi kegilaan. Raja tertawa keras mendengar jawaban itu. Lalu ia menoleh ke Qasim. Qasim, bagaimana kau bisa meyakini batu ini bicara? Qasim mulai gelisah. Ia mencoba mencari-cari alasan. Saya mendengarnya waktu malam. Batu ini berbisik, katanya dia ingin bertemu Baginda. Abu Nawas cepat menyela, kalau begitu, Baginda, perintahkan Qasim duduk bicara dengan batu ini selama 1 malam penuh. Jika batu itu tidak menjawab, maka Qasim harus dihukum karena telah membohongi raja. Raja tersenyum lebar. Itu ide yang bagus. Pengawal, siapkan ruangan untuk Qasim dan batu ini. Pastikan tidak ada yang mengganggu. Biarkan dia berbicara sampai puas. Malam pun tiba. Qasim dipaksa duduk di ruangan kosong bersama batu besar itu. Ia mencoba berbicara. Batu, ayo bicara, cepatlah, bilang apa saja. Batu itu tentu saja diam saja. Batu, kau ingin aku dibuang ke penjara, ya? Tetap tidak ada suara. Semalaman Qasim bicara sendiri, mengancam, membujuk, bahkan sampai menyanyikan lagu dangdut. Tapi batu itu tetap batu. Kaku dan tak bersuara. Keesokan paginya, Qasim keluar dengan mata panda, rambut acak-acakan, dan wajah putus asa. Ia menghadap raja sambil menunduk. Baginda, saya mengaku saya bohong, batu itu tidak bisa bicara. Raja menghela napas panjang. Kenapa kau berbohong, Qasim? Saya ingin terkenal, Baginda, dan berharap Baginda memberi saya hadiah. Raja mengangguk lalu memerintahkan. Kalau begitu, beri dia hadiah, seminggu penuh membersihkan batu-batu di halaman istana. Siapa tahu ada yang bisa bicara. Abu Nawas tertawa paling keras, sambil menepuk-nepuk bahu Qasim. Tenang saja, Qasim, kalau ada batu yang bicara, kabari aku. Aku kenalkan sama sandal yang bisa joget. Sejak kejadian itu, warga Baghdad punya pepatah baru. Jika batu bisa bicara, maka kebohongan pun akan jadi seni pertunjukan. Dan tentu saja, hanya Abu Nawas yang bisa membuat seni itu menjadi hiburan sekaligus pelajaran.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan emas menguap. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan suara kuda menarik gerobak terdengar dari segala arah. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua berlari-lari sambil berteriak panik. "Abu Nawas! Abu Nawas! Tolong, aku butuh bantuanmu!" teriak pria tua itu. Abu Nawas, yang sedang duduk santai di bawah pohon sambil menyeruput teh hangat, menoleh dengan tenang. Ia memakai jubah putih bersih, sorban putih yang melilit rapi di kepalanya, dan rompi warna tortilla yang membuatnya tampak lebih bijak tapi juga sedikit nakal. "Tenang, Tuan Hamid," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "kenapa sampai segelisah itu? Apakah istrimu memasak lagi tanpa garam?" "Ini lebih gawat dari itu," kata Tuan Hamid sambil terengah-engah. "Emasku, 2 batang emasku hilang dari dalam peti terkunci. Tidak ada jejak pencuri, dan kuncinya masih ada padaku." "Ini sihir, Abu Nawas." "Sihir?" Abu Nawas mengangkat alisnya dan mulai tertarik. "Sihir, ya? Wah, sudah lama aku tidak berurusan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Baiklah, ayo kita lihat tempat kejadian perkara." Sesampainya di rumah Tuan Hamid, Abu Nawas memeriksa peti kayu besar yang dikunci rapat. Ia membungkuk, mengetuk-ngetuk kayunya, bahkan mengendusnya seperti anjing pelacak. Tuan Hamid memandangi kelakuan Abu Nawas dengan bingung. "Apa kau sedang mencari emasnya atau sedang mencium bau jajan pasar?" Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, "Keduanya." Setelah memeriksa sekeliling ruangan dan menginterogasi pembantu rumah tangga, yang tampaknya lebih takut kehilangan pekerjaan daripada emas, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum lebar. "Aku tahu siapa pelakunya," katanya dramatis, seperti seorang detektif dalam sandiwara. Tuan Hamid menatapnya penuh harap. "Siapa? Cepat katakan." "Yang mencuri emasmu adalah Angin Timur," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah jendela. Tuan Hamid hampir pingsan. "Angin Timur? Kau gila?" Abu Nawas mengangkat tangan. "Sabar, sabar. Aku akan membuktikannya. Tapi aku butuh satu hal darimu." "Apa?" "Sebatang emas lagi," kata Abu Nawas santai. "Apa? Aku baru saja kehilangan 2 batang, dan kau minta satu lagi?" "Percayalah, ini bagian dari penyelidikan," kata Abu Nawas. "Kalau Angin Timur datang mencuri lagi malam ini, aku akan menangkapnya." Meski dengan berat hati dan nyaris menangis, Tuan Hamid menyerahkan sebatang emas kepada Abu Nawas. Malam pun tiba. Abu Nawas menginap di rumah Tuan Hamid. Tapi alih-alih berjaga dengan serius, ia malah tertidur di atas peti sambil mendengkur pelan. Keesokan harinya, ketika Tuan Hamid bangun, ia berlari ke tempat peti emas. "Abu Nawas, emasnya hilang lagi." Abu Nawas menguap panjang. "Ah, ternyata benar. Angin Timur mencurinya lagi." Tuan Hamid mencak-mencak seperti ayam kehilangan anak. "Kau gila. Mana mungkin angin mencuri emas? Aku akan melapor pada Baginda Raja." Dan benar saja, Tuan Hamid menyeret Abu Nawas ke istana, sambil menceritakan semuanya dengan penuh emosi. Baginda Raja Harun al-Rashid mengelus jenggotnya sambil menatap Abu Nawas dengan tatapan setengah penasaran, setengah ingin tertawa.
Abu Nawas, apakah benar kau menyebut angin timur sebagai pencuri emas? Tanya Baginda. Benar, tuanku, jawab Abu Nawas tenang. Dan aku punya bukti. Semua mata di ruang sidang membelalak. Apa buktinya? Abu Nawas melangkah maju dan berkata, buktinya adalah aku. Ruangan hening sejenak, lalu pecah dengan bisik-bisik heran. Abu Nawas melanjutkan, angin timur mencuri emas itu dan meniupkannya ke kantong bajuku. Ia mengeluarkan 2 batang emas dari balik jubahnya. Semua orang terkesiap, termasuk Tuan Hamid yang hampir jatuh dari kursinya. Lalu yang semalam, tanya Baginda. Abu Nawas mengeluarkan batang ketiga. Jadi, kau yang mencuri emasnya? Teriak Tuan Hamid. Abu Nawas tertawa. Tidak, aku hanya membawanya sebagai alat bukti. Aku ingin membuktikan bahwa bukan sihir, bukan angin timur, tapi seseorang yang sangat dekat dengan Tuan Hamid yang sebenarnya mencurinya. Dan malam tadi, tidak ada yang mencurinya karena aku yang menyimpannya. Baginda tersenyum lebar. Lalu siapa pencurinya? Abu Nawas? Abu Nawas menunjuk ke salah satu pembantu yang wajahnya langsung pucat pasi. Setelah diinterogasi, akhirnya si pembantu mengaku telah mengambil 2 batang emas pertama dan menyembunyikannya di bawah tanah. Tapi ketika tahu Abu Nawas ikut tidur di rumah itu, ia tak berani beraksi lagi. Tuan Hamid merasa malu, tapi juga lega karena emasnya ditemukan. Abu Nawas, bagaimana kau tahu pembantuku pelakunya? Tanya Tuan Hamid kemudian. Abu Nawas mengangkat bahu. Karena dia satu-satunya yang tidak kaget saat aku bilang emasnya hilang karena angin. Seolah-olah dia tahu kenyataannya dan berharap aku memang gila. Semua yang hadir pun tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Baginda Raja. Abu Nawas, kau memang luar biasa, kata Baginda. Dan sangat tidak waras. Tapi itulah kenapa aku menyukaimu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Sandal yang menghilang. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Ia mengenakan jubah putih bersih, sorban yang dililit rapi di kepalanya, dan tentu saja, sandal kesayangannya yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Meskipun sandalnya sudah agak usang, Abu Nawas sangat menyayanginya. Sandal ini bukan sekadar alas kaki, tapi sahabat perjalanan, katanya sambil tersenyum. Namun, pagi itu terjadi sesuatu yang tak terduga. Saat Abu Nawas hendak keluar rumah, ia baru sadar, salah satu sandalnya hilang. Ia celingukan ke sana kemari, mengangkat tikar, membuka laci, bahkan memeriksa dalam teko air, siapa tahu sandal itu bersembunyi. Tapi nihil. Sandal itu lenyap bak di telan bumi. Tidak mungkin sandal ini punya kaki sendiri lalu jalan-jalan tanpa izin, gerutu Abu Nawas. Dengan satu kaki bersandal dan satu lagi nyeker, ia berjalan pincang-pincang ke pasar. Semua orang menatapnya dengan heran. Anak-anak mengikuti dari belakang sambil menirukan langkah pincangnya. Hei Abu Nawas, sandalmu satu lagi kemana? Tanya seorang pedagang. Abu Nawas menjawab serius, sedang cuti. Katanya ingin liburan ke tepi sungai. Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak. Tapi Abu Nawas tetap berjalan dengan penuh wibawa menuju balai kota. Sesampainya di sana, ia menemui hakim kota dan berkata dengan nada serius, "Tuan Hakim,
Saya ingin melaporkan sebuah pencurian besar. Hakim yang sedang sibuk menulis langsung menghentikan pekerjaannya. Pencurian besar? Apa yang dicuri? Emas? Uang? Permata? Tidak, jawab Abu Nawas, yang dicuri adalah satu sandal saya. Hakim terdiam beberapa saat. Hanya satu sandal? Abu Nawas mengangguk. Betul. Tapi jangan remehkan, ini bukan sandal biasa. Sandal ini sudah mendampingi saya melewati banyak masalah hidup. Sandal ini sudah melalui hujan badai dan panasnya gurun. Ini sandal penuh sejarah. Hakim menarik napas dalam. Abu Nawas, mengapa kau hanya melaporkan satu sandal? Bukankah nilainya tidak seberapa? Abu Nawas mendekat, lalu berbisik, karena saya khawatir, Tuan Hakim. Jika hari ini hilang satu, besok hilang yang satu lagi. Lusa bisa-bisa kaki saya sekalian dicuri. Hakim tertawa terpingkal-pingkal. Kau ini benar-benar tak ada obat. Namun, Abu Nawas belum selesai. Dan karena ini adalah sandal kiri, saya minta pengumuman pencarian sandal disebarkan ke seluruh penjuru kota. Tempelkan selebaran, datangi rumah-rumah. Jika perlu, bentangkan spanduk, dicari sandal kiri Abu Nawas yang hilang. Berhadiah doa panjang umur. Warga yang ikut mendengar ikut tergelak-gelak. Tapi anehnya, tak lama kemudian, seseorang datang tergesa-gesa ke balai kota sambil membawa sandal. Abu Nawas, ini sandalmu? Abu Nawas memeriksa dengan cermat. Ya, benar. Ini dia. Sandalku yang manis dan berjiwa petualang. Maaf, kata pria itu, tadi pagi sandal ini saya lihat di depan rumahmu. Saya pikir itu sampah, jadi saya bawa buat alas pot. Abu Nawas menatap sandal itu dengan haru. Ia memeluknya erat-erat, lalu menatap pria itu dan berkata serius. Mulai hari ini, sandal ini akan saya simpan di lemari dan akan saya ajak bicara setiap malam. Siapa tahu besok dia minta liburan ke pegunungan. Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak melihat aksi dramatis Abu Nawas. Bahkan sang hakim berkata, Abu Nawas, andai semua perkara di dunia ini bisa diselesaikan dengan cara selucu ini, pasti dunia akan jauh lebih damai. Dan sejak saat itu, sandal Abu Nawas tak pernah hilang lagi. Karena ia mulai menulis catatan perjalanan untuk sandalnya. Kadang hal kecil bisa jadi bahan tawa, tapi juga bisa jadi pengingat bahwa hidup tak harus selalu serius. Bahkan kehilangan sandal pun bisa jadi petualangan luar biasa, kalau kau adalah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Harta karun di hutan. Pada suatu pagi yang cerah, ketika burung-burung berkicau dan matahari bersinar manja di atas langit Baghdad, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil menyeruput teh hangat dan memakan roti pipih yang nyaris pipih sekali, karena baru saja diinjak kucing. Tiba-tiba, datang seorang pria tua dengan janggut putih seperti awan sore dan pakaian compang-camping seperti karung beras bekas. Ia membawa gulungan peta usang yang tampak seperti sudah dicelupkan ke dalam teh 5 kali dan dijadikan alas panci panas. Abu Nawas, tolonglah aku, seru si kakek misterius. Aku menemukan peta harta karun ini di dasar sumur tua yang sudah lama kering.
Tapi aku terlalu tua untuk pergi mencarinya ke hutan belantara. Kau satu-satunya harapanku. Abu Nawas menatap peta itu dengan penuh rasa penasaran dan rasa lapar, karena rotinya tadi direbut kucing. Harta karun, ya? Gumam Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. Tentu saja aku mau, tapi... Tunggu, apa ini bukan peta menuju dapurmu yang terbakar 3 kali itu? Tidak. Ini peta asli, kata si kakek dengan mata berbinar. Konon katanya, harta ini adalah peninggalan raja kuno yang terkubur di dalam hutan garing, hutan paling menyeramkan di Baghdad, tempat daun pun enggan tumbuh dan nyamuk pun berdoa agar bisa keluar. Abu Nawas pun bersemangat. Ia segera menyiapkan perbekalan, roti, keju, kendi air, 1 panci kosong, entah untuk apa, dan seekor keledai tua bernama Sultan, yang lebih suka duduk ketimbang jalan. Dengan peta di tangan dan semangat membara, Abu Nawas dan Sultan si keledai memulai perjalanan. Baru 10 langkah, Sultan sudah berhenti. Ayo jalan, Sultan, seru Abu Nawas. Sultan menjawab dengan tatapan kosong, seperti sedang mempertimbangkan makna hidup. Setelah beberapa upaya membujuk, termasuk menyamar jadi keledai betina, Abu Nawas berhasil membuat Sultan bergerak lagi. Dengan imbalan 3 wortel dan janji liburan ke pantai setelah petualangan ini. Sesampainya di hutan garing, suasana berubah menjadi menyeramkan. Pohon-pohon berdiri kaku seperti sedang ikut ujian matematika. Suara burung terdengar seperti orang batuk tertahan, dan angin berdesir seperti suara ibu-ibu menggosip pelan. Dengan peta yang penuh tanda-tanda aneh, seperti gambar ayam bersayap naga dan panah menunjuk ke batu yang mirip sandal, Abu Nawas mulai menggali di satu titik yang ditandai dengan huruf X. Aha! Ini dia, seru Abu Nawas setelah menggali selama 1 jam, dan menemukan sebuah kendi tanah liat. Ia membukanya dengan penuh harap. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas bertuliskan, "Selamat, kau hampir menemukan harta karun. Silakan lanjutkan ke bawah pohon yang mirip kakek mertua." Abu Nawas mendesah panjang. Pohon mirip kakek mertua? Bagaimana kalau aku tidak menikah? Perjalanan berlanjut dari satu teka-teki ke teka-teki lain. Ia disuruh mencari batu yang bersinar, yang ternyata hanya bekas panci, melompati akar berbentuk ular, yang benar-benar ular, hingga menyanyikan lagu merdu kepada burung hantu, yang malah tertidur di tengah lagu. Akhirnya, setelah mengikuti petunjuk selama 3 hari dan kehabisan keju, Abu Nawas menemukan sebuah gua kecil tertutup daun-daunan. Ia masuk dengan hati-hati, dan di dalamnya, benar-benar ada peti emas besar berkilauan. Ya Allah, ini sungguh harta karun, teriak Abu Nawas. Ia membuka peti itu perlahan, berharap melihat emas, permata, dan mungkin koin bekas zaman Nabi Sulaiman. Namun isinya hanya ada cermin dan sebuah catatan kecil. Wahai pencari harta, harta paling berharga adalah dirimu sendiri. Lihatlah di cermin, itu orang paling beruntung karena bisa tertawa saat tertipu. Abu Nawas bengong. Sultan si keledai tampak ikut tertawa, dengan suara mirip orang bersin. Dengan perasaan campur aduk antara kecewa dan geli, Abu Nawas membawa cermin itu pulang. Dan yang membuatnya kesal, saat sampai di rumah, si kakek misterius sudah pergi, meninggalkan catatan juga. Terima kasih telah menghiburku. Aku sebenarnya sedang tes humor. Kau lulus dengan nilai tertinggi.
Oh ya, cerminnya bisa dijual, itu dari perak asli. Abu Nawas hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal. Setidaknya aku pulang dengan pelajaran berharga, dan satu keledai yang sekarang minta dipijat. Kadang, dalam mencari harta karun, kita justru menemukan humor, kesabaran, dan makna hidup, atau setidaknya, menemukan betapa lucunya kita sendiri saat tertipu peta tua. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Mencari neraka di siang hari. Pada masa mudanya, Abu Nawas tumbuh sebagai pemuda cerdas dan penuh semangat. Ia membantu pamannya membuat minyak wangi di pasar, namun selepas bekerja, ia tidak bersantai seperti pemuda lain. Abu Nawas lebih memilih pergi ke masjid untuk menimba ilmu. Ia belajar fikih, hadis, sastra, dan syair. Kecerdasannya membuat banyak orang kagum. Suatu hari, ia bertemu dengan Abu Usamah, seorang pujangga terkenal di Baghdad. Abu Usamah terkesima dengan kemampuan Abu Nawas dalam merangkai syair. Sejak saat itu, Abu Usamah membimbingnya dan menjadikan Abu Nawas semakin piawai dalam sastra. Waktu berlalu. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok jenaka dan bijaksana, bahkan hingga menjadi staf ahli Raja Harun al-Rasyid. Namun, ada satu kisah yang membuat warga Baghdad geger. Suatu siang yang terik, Abu Nawas terlihat berjalan di jalanan kota, membawa lampu minyak menyala. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu berhenti di setiap sudut rumah, menggoyangkan lampu itu seolah sedang mencari sesuatu. Orang-orang mulai bergunjing, Abu Nawas pasti sudah gila. Siang bolong bawa lampu, matahari sedang terang benderangnya. Tapi Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya. Esok harinya, ia melakukan hal yang sama, bahkan lebih pagi. Ia menyusuri ganggang Baghdad dengan lampu minyak yang menyala. Warga semakin resah. Mereka pun mendekatinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau cari dengan lampu di siang hari begini?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Aku sedang mencari neraka." Jawaban itu membuat warga semakin yakin, Abu Nawas telah kehilangan akal. Hari ketiga, ia tetap melakukan hal serupa. Akhirnya, para warga yang tak sabar menangkapnya dan menyeretnya ke pengadilan. Di Baghdad, ada hukum yang melarang orang gila berkeliaran. Namun ternyata, kabar penangkapan Abu Nawas justru membuat musuh-musuh politik Raja Harun senang. Mereka berharap insiden ini bisa meruntuhkan wibawa sang raja karena orang kepercayaannya dianggap gila. Raja Harun pun murka dan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan nada tinggi, sang raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan membawa lampu di siang hari seperti orang gila?" Abu Nawas membungkuk, menjawab dengan sopan, "Ampun, Paduka. Hamba sedang mencari neraka." Raja mengernyit. "Kamu sudah gila, Abu Nawas?" "Tidak, Paduka. Justru mereka yang gila." "Siapa mereka?" tanya sang raja. Abu Nawas meminta agar orang-orang yang menangkapnya dikumpulkan di pelataran istana. Ribuan orang memenuhi halaman, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Di hadapan raja dan rakyat Baghdad, Abu Nawas mulai bertanya dengan suara lantang, "Wahai kalian yang merasa paling waras, apakah kalian sering menyebut orang lain yang berbeda pilihan atau pemikirannya sebagai munafik? Benar,
seru sebagian besar dari mereka. Apakah kalian menganggap para munafik itu sesat? Betul. Mereka sesat. Kalau begitu, menurut kalian, kemana tempat bagi orang munafik dan sesat? Tentu saja ke neraka. Abu Nawas tersenyum. Ia mengangkat lampu minyaknya tinggi-tinggi, lalu berkata, "Kalau begitu, di mana neraka itu? Punya siapa neraka itu?" Orang-orang itu menjawab dengan kesal, "Neraka ada di akhirat. Milik Allah, bukan milikmu." Abu Nawas menatap Raja Harun dengan tenang. "Ampun, Paduka. Tolong sampaikan kepada mereka. Jika neraka itu milik Allah dan hanya ada di akhirat, mengapa mereka di dunia ini sibuk sekali menentukan siapa yang masuk neraka?" Ia melanjutkan, "Apakah mereka ini asisten Allah? Atau mungkin merekalah yang sebenarnya gila?" Raja Harun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Abu Nawas, luar biasa akalmu. Besok siang, lanjutkanlah mencari neraka. Kalau sudah ketemu, tolong jebloskan mereka semua ke dalamnya." Seluruh istana pun bergemuruh oleh tawa. Hari itu, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa di balik kelucuannya, tersimpan kecerdasan yang tajam dan keberanian untuk mengkritik kebodohan dengan cara yang menggelitik. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pemuda malas. Di sebuah desa yang tak jauh dari istana Baghdad, hiduplah seorang pemuda bernama Karim. Ia dikenal sebagai pemuda yang sangat malas. Dari pagi hingga petang, ia hanya tidur atau duduk bermalas-malasan tanpa melakukan pekerjaan apapun. Ibunya yang sudah tua sering menasihatinya, tetapi Karim selalu berdalih, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Aku tak perlu bekerja keras. Tetapi, hidup tanpa usaha membawa Karim pada kesulitan. Uang yang diwariskan ayahnya mulai habis, dan ia sering kelaparan. Suatu hari, ibunya berkata, "Karim, pergilah ke Baghdad. Carilah pekerjaan atau mintalah nasihat dari orang bijak. Kau tidak bisa terus seperti ini." Dengan enggan, Karim akhirnya berangkat ke Baghdad. Namun, bukannya mencari pekerjaan, ia malah mengemis di jalanan. Sampai akhirnya, ia mendengar tentang seorang pria cerdik bernama Abu Nawas yang sering membantu orang-orang dengan nasihat bijaknya. Karim pun mendatangi rumah Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu Nawas, aku orang miskin dan kelaparan. Aku ingin kaya tanpa harus bekerja keras. Tolong beritahu aku caranya." Abu Nawas tersenyum dan mengelus janggutnya. "Ah, kau ingin kaya tanpa bekerja? Itu bukan permintaan biasa. Tapi baiklah, aku akan membantumu. Namun, sebelum itu, kau harus menuruti semua ucapanku." "Setuju." Karim dengan cepat mengangguk. "Baik," kata Abu Nawas. "Pergilah ke tepi sungai dekat hutan di utara Baghdad. Duduklah di sana selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa tidur. Jika kau berhasil, aku akan memberikan rahasia menjadi kaya raya." Mendengar hal itu, Karim sedikit ragu, tetapi ia berpikir bahwa ini adalah cara mudah menuju kekayaan. Dengan penuh semangat, ia pergi ke sungai seperti yang diperintahkan. Hari pertama, Karim masih kuat menahan lapar dan kantuk. Ia duduk di tepi sungai dengan penuh harapan.
Namun, ketika malam tiba dan angin dingin mulai berhembus, perutnya mulai berbunyi. Ia menggigil, tetapi tetap bertahan. Hari kedua, keadaannya semakin parah. Ia mulai merasa lemas dan tubuhnya gemetar. Namun, ia tetap berusaha bertahan, membayangkan kekayaan yang akan segera diperolehnya. Hari ketiga, Karim hampir pingsan karena kelaparan dan kelelahan. Namun, tepat saat matahari terbit di hari keempat, ia mendengar suara Abu Nawas di belakangnya. "Bagaimana perasaanmu, wahai pemuda?" tanya Abu Nawas. Karim dengan suara lemah menjawab, "Aku hampir mati kelaparan, Tuan. Sekarang, katakan padaku rahasia menjadi kaya." Abu Nawas tertawa kecil. "Kau baru berusaha selama 3 hari dan sudah hampir menyerah. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Jika kau bisa bertahan selama 3 hari tanpa makanan dan tanpa kerja, mengapa kau tidak bekerja sedikit dan mendapatkan makanan yang layak?" Karim terdiam. Ia baru menyadari bahwa dirinya telah salah selama ini. Abu Nawas melanjutkan, "Jika kau ingin kaya, maka bekerjalah. Allah memang telah menentukan rezeki, tetapi rezeki itu harus dijemput dengan usaha. Tanpa usaha, kau hanya akan menderita seperti 3 hari terakhir ini." Karim akhirnya mengerti. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas dan bersumpah akan mengubah hidupnya. Sejak hari itu, ia mulai bekerja keras. Dengan usaha dan ketekunannya, ia akhirnya menjadi seorang saudagar sukses. Dan begitulah, berkat kebijaksanaan Abu Nawas, pemuda malas itu berubah menjadi pekerja keras yang akhirnya menikmati hasil jerih payahnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Pedang tidak berguna. Pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, di tengah kemegahan kota Baghdad yang tak pernah tidur, hidup seorang saudagar kaya raya bernama Umar bin Kamil. Ia bukanlah seorang prajurit, bukan pula seorang cendekiawan, melainkan seorang pedagang kain sutra yang pandai menumpuk harta dan sangat gemar pamer. Umar sangat bangga akan kekayaannya. Setiap minggu ia mengganti jubahnya dengan kain sutra terbaik, mengganti sepatu kulitnya dengan yang lebih mengilap, dan lebih dari itu, ia suka memamerkan koleksi barang mewahnya kepada para pejabat istana. Tetapi, ada satu benda yang paling ia banggakan, sebuah pedang mahal yang dibelinya dari pedagang asing seharga 1.000 dinar emas. Pedang itu panjang, berkilau, dan dihiasi permata merah delima di gagangnya. Bilahnya berlapis emas tipis, sementara sarungnya terbuat dari kulit unta langka yang dijahit dengan benang perak. Umar menyimpan pedang itu di dinding rumahnya, tepat di tengah ruangan utama agar setiap tamu yang datang langsung melihatnya. Suatu malam, ketika ia mengadakan jamuan makan malam mewah, seorang tamu bangsawan memuji pedangnya. "Wahai Umar, pedangmu benar-benar mengesankan. Seperti milik raja-raja Persia." Mata Umar berbinar. Ia pun membusungkan dada dan berkata lantang, "Pedang ini, lebih dari sekadar senjata. Ini adalah simbol kekuatan. Aku yakin, andai aku berikan ini pada Baginda Raja, beliau pasti mengangkatku sebagai penasihat istana atau bahkan panglima." Tawa kecil terdengar dari tamu-tamu lain, namun tidak ada yang berani meragukan niat Umar, karena mereka tahu Umar bisa membeli pengaruh dengan uangnya. Keesokan harinya, Umar pun berangkat menuju istana dengan membawa pedang itu dalam kotak mewah berlapis kain beludru merah.
Setibanya di istana, ia disambut oleh pengawal kerajaan dan segera diizinkan masuk ke aula. Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, ditemani oleh para menteri dan penasehat. Ketika Umar mempersembahkan pedang itu, ia berbicara dengan penuh percaya diri. "Baginda yang mulia, hamba mempersembahkan pedang terbaik dari timur jauh. Dibuat oleh pandai besi terhebat di negeri asing. Sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian hamba kepada kerajaan ini." Raja memandangi pedang itu dengan kagum. Memang terlihat seperti harta kerajaan. Tapi Raja Harun bukan hanya penguasa, ia juga seorang pemimpin cerdas yang tak mudah tertipu oleh penampilan. Beliau mencoba mengayunkan pedang itu, namun terasa berat, lamban, dan tak seimbang. Bahkan saat ditarik cepat, suara "suis" yang biasa terdengar dari pedang tajam, tak muncul sama sekali. Raja mengernyit. Pedang ini tampaknya lebih cocok untuk digantung di dinding, bukan untuk bertempur. Umar tersenyum gugup. "Baginda, itu hanya karena Baginda belum terbiasa menggunakannya. Ini adalah pedang bangsawan, bukan untuk tangan biasa." Raja terdiam. Lalu melirik salah satu penasihatnya dan berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin mendengar pendapat orang yang dikenal paling jujur dan cerdik di negeri ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah tenang dan sorban putihnya berkibar ditiup angin. Wajahnya selalu terlihat damai namun menyimpan kecerdikan luar biasa. Setelah memberi salam, Raja menyerahkan pedang itu padanya. "Abu Nawas, pria ini mengatakan pedang ini adalah yang terbaik. Tapi terasa tidak bisa dipakai. Apa pendapatmu?" Abu Nawas menerima pedang itu. Ia menatapnya dari ujung bilah hingga gagangnya. Ia menimbang-nimbang pedang itu, lalu mencoba mengayunkannya ke udara. Sekali, dua kali, lalu ia tersenyum kecil. "Wahai Baginda," katanya sambil mengangguk pelan, "pedang ini sungguh luar biasa. Luar biasa tidak berguna." Seluruh aula istana hening. Umar menatap Abu Nawas dengan mata membelalak. Abu Nawas melanjutkan, "Ini bukan pedang untuk pertempuran. Ini bukan senjata untuk melindungi negeri. Ini adalah benda pajangan. Terlalu berat untuk ditebas, terlalu licin untuk digenggam erat, dan terlalu tumpul untuk menakuti siapapun." Raja tertawa terbahak. Para menteri mulai ikut tertawa. Tapi Umar mencoba membela diri. "Tetapi, itu pedang mahal. Terbuat dari bahan terbaik." Abu Nawas mengangkat alis dan menjawab, "Mahal belum tentu berarti berguna. Seperti halnya kursi emas yang tak bisa diduduki, atau perahu permata yang tenggelam saat kena air." Raja Harun memandang Umar dan berkata, "Kau mencoba memoles kesombongan dengan emas dan mengira kami akan tertipu oleh kilauannya. Tapi istana ini tidak dibangun oleh barang pameran, melainkan oleh kejujuran dan akal sehat." Kemudian, Raja memerintahkan agar pedang itu diletakkan di ruang penyimpanan barang tak terpakai. Sementara Umar, yang berharap mendapatkan jabatan tinggi, malah disuruh menyumbangkan sejumlah hartanya untuk pembangunan benteng pertahanan di perbatasan. Sebelum meninggalkan istana, Abu Nawas menepuk bahu Umar dan berkata pelan, "Lain kali, jika kau ingin mengesankan raja, bawalah akal, bukan barang mewah yang tidak bisa dipakai." Dan begitulah, kisah tentang pedang yang indah tapi tak berguna menyebar ke seluruh Baghdad.
Anak-anak pun membuat lagu dari cerita itu. Pedang mahal tak bisa tebas. Yang membawa malah jadi was-was. Lebih baik bawa otak cerdas daripada emas yang bikin lemas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Air mata sang menteri. Di masa pemerintahan Raja Harun al-Rasyid, terdapat seorang menteri yang terkenal sangat serius dan jarang sekali terlihat tersenyum, apalagi tertawa. Namanya adalah Menteri Abdul Jabbar, seorang lelaki tua berjanggut putih, bermata tajam, dan dikenal sangat kaku dalam segala hal. Meskipun ia sangat pintar dalam mengatur kerajaan dan ahli strategi, ia juga terkenal dingin dan tak pernah menangis, bahkan saat putranya sendiri sakit parah. Banyak orang bilang hatinya keras seperti batu, dan air matanya mungkin sudah mengering sejak muda. Namun suatu hari, terdengar kabar mengejutkan, Menteri Abdul Jabbar menangis di istana. Kabar ini menyebar lebih cepat dari pedagang kurma memberi diskon. Para dayang dan pengawal sampai tidak percaya, dan suasana istana pun mendadak ramai membicarakan kejadian langka itu. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar hal itu pun merasa penasaran. Benarkah menteri kita yang keras seperti batu itu bisa menangis? Tanyanya. Benar, Baginda. Tapi, bukan karena kehilangan keluarga atau tragedi besar. Ia menangis, karena sehelai kertas, jawab seorang pelayan istana. Apa? Kertas? Raja hampir tersedak anggur delima. Karena penasaran, Raja memanggil Abu Nawas, satu-satunya orang yang sanggup menyelami misteri aneh di istana. Abu Nawas datang dengan senyumnya yang khas dan wajah penasaran. Ia membungkuk sopan lalu bertanya, Baginda memanggil hamba, ada teka-teki lagi kah? Bukan sekadar teka-teki, Abu Nawas, ujar sang raja. Ini adalah misteri paling membingungkan yang pernah kulihat. Menteri Abdul Jabbar menangis. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Menangis? Mungkinkah hatinya melembut? Raja menggeleng. Tidak. Ia menangis gara-gara membaca selembar surat. Padahal isinya belum kami ketahui. Dan Baginda ingin saya menyelidiki penyebab air mata itu? Bukan hanya itu. Aku ingin tahu siapa yang mengirim surat itu, dan apa isinya hingga bisa membuat seorang seperti dia, mengalirkan air mata. Abu Nawas mulai menyelidiki. Ia mendatangi ruang kerja sang menteri, yang sedang duduk tenang sambil membaca tumpukan laporan. Wajahnya sudah kembali datar, seolah tak pernah menangis. Abu Nawas langsung berkata, "Wahai Tuan Menteri, hamba dengar kabar bahwa Tuan sempat menangis kemarin. Benarkah?" Menteri Abdul Jabbar mengernyit. "Itu bukan urusanmu." Abu Nawas tersenyum. "Benar. Tapi Raja sudah menjadikan ini urusan negara." Menteri mendesah berat. "Baiklah. Tapi kau tidak akan mengerti. Itu hanya surat dari seseorang yang hamba kenal sangat lama. Surat sederhana, tapi membuat kenangan lama menyerbu hati." "Siapakah pengirimnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Seseorang dari masa lalu. Seorang sahabat masa kecil yang kini jadi pengemis di sudut kota Baghdad. Ia menuliskan kenangan kami, tentang masa kecil yang sederhana dan jujur." Abu Nawas akhirnya diizinkan membaca surat itu.
Isinya ditulis dengan tinta luntur dan kaligrafi bergetar. Wahai Abdul Jabbar, sahabatku. Dulu kita tertawa bersama saat berbagi kurma curian dari pohon tua. Dulu kita menari di bawah hujan, tanpa alas kaki, tanpa beban dunia. Kini kau duduk di kursi megah, sedang aku rebah di emperan pasar. Tapi ingatlah, air mata yang dulu kita tumpahkan karena tawa masih menetes dalam ingatanku. Meski dunia telah menjadikan kita berbeda. Seketika Abu Nawas memahami segalanya. Ia tersenyum, lalu pamit kembali ke istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas menjelaskan kepada Raja, Baginda, air mata sang menteri bukanlah karena duka, melainkan karena rasa bersalah dan kenangan yang terlalu kuat. Raja mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas berkata, izinkan saya mengatur sebuah pertemuan antara menteri dan sahabat lamanya itu. Mungkin, dari situ akan lahir pelajaran besar tentang rasa kemanusiaan. Di taman istana yang indah, diatur pertemuan rahasia. Sang menteri duduk gelisah, hingga datanglah seorang lelaki tua, berpakaian lusuh tapi tersenyum tulus. Begitu mendengar suara sahabatnya, sang menteri tak kuasa menahan tangis. Maafkan aku, katanya lirih. Si pengemis menjawab, aku tidak pernah marah. Aku hanya ingin kau mengingat bahwa dahulu kita pernah miskin, tapi bahagia. Mereka pun berpelukan. Para saksi yang melihat kejadian itu pun ikut terharu. Dan raja, yang melihat dari balik tirai, berkata pelan, air mata lelaki keras bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa hatinya masih hidup. Sejak saat itu, Menteri Abdul Jabbar berubah. Ia lebih ramah, lebih hangat, dan mulai memberi perhatian kepada kaum miskin. Bahkan ia sering duduk di taman, mendengarkan kisah-kisah rakyat kecil. Dan Abu Nawas? Ia tersenyum puas, lalu berkata, kadang, selembar surat lebih kuat dari 1000 cambuk. Dan air mata, bisa lebih tajam dari pedang. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Asmara memang aneh. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan. Tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya.
Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu. "Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menteri, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas." "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya menghendaki kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa datanglah besok sebelum Abu Nawas datang karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Seperti yang telah direncanakan, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu.
Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya. 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas harap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi tenggang waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia kita mesti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam dan barang siapa yang tidak bisa bertelur maka ia harus dihukum," kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nan, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan menanting sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak. Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlakau aneh, tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa heran. "Ampun Tuanku yang mulia. Hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda bangga. "Tunggu dulu wahai Tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi hai Abu Nawas," kata Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang licin, malah kini lebih licin daripada belut. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rashid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas yang tampaknya blond itu, sebenarnya diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika.
Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.